Shalom Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Hari ini kita kembali ada dalam doa ibadah 40 hari. Mari siapkan hati kita akan menghadap hadirat Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberikan kekuatan, kesehatan dan hari yang baru yang boleh kami nikmati. Kami percaya kami ada dalam doa ibadah 40 hari. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan di sepanjang hari yang akan kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan beribadah memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin
tetap selalu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Tetaplah berjalan bersama dengan kami Tuhan. Seperti Musa yang tidak bisa berjalan jika Tuhan tidak bisa memimpinnya Tuhan. Begitu pula dengan kami Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri jika Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan. Biarlah roh-Mu Tuhan tetap ada dalam kami. Dan kami buka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini. Berbicaralah, berikan kami Tuhan peneguhan-peneguhan lewat firman Tuhan. Sehingga kami dikuatkan, kami dibangun iman kepercayaan kami di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saat ini saya mendapat kesempatan lagi untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya pernah sharing tentang reborn atau lahir baru di dalam Tuhan, yang pada waktu itu terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 2, di mana orang Kristen yang lahir baru dipastikan memiliki 3 ciri utama, yaitu haus dan lapar akan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kemudian melalui firman tersebut, seseorang yang lahir baru bisa bertumbuh ke arah Kristus melalui pengertian yang benar tentang Allah. Dan yang terakhir adalah melalui kebenaran firman yang berdampak bagi pertumbuhan rohani. Seseorang yang lahir baru pastinya membawa keselamatan bagi dirinya sendiri. Nah, saat ini saya akan sharing tentang selfless, yang kalau diterjemahkan secara harafiah, maka selfless berarti tidak egois atau tidak mementingkan diri sendiri. Ini adalah lawan kata dari selfish atau egois. Nah, biasanya kita sering melihat ada orang yang status di Facebook selfish atau egois. Nah, saat ini kita akan belajar kebalikannya, yaitu selfless atau tidak egois atau tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ini akan membawa dampak kepada kerendahan hati Bapak Ibu. Nah, bagaimana hal ini membawa dampak kepada kerendahan hati Bapak Ibu? Ayat perenungan kita saat ini terambil dari kitab Filipi 2 ayat 4 sampai 6. Nah, saya bacakan Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 6. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga ya. Jadi selfless ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, itu tadi ayat yang saya bacakan. Pesan ayat firman Tuhan ini sangat jelas bahwa hendaknya kita menaruh pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus, yang dalam kesetaraan dengan Allah, yang sama ya, dalam hal ini sama dengan Allah. Tuhan Yesus tidak mempertahankan statusnya, dan tentunya hal ini artinya tidak mementingkan diri sendiri ya. Inilah pertumbuhan rohani yang benar, yang ke arah Kristus ya, yang diperlengkapi dengan pengertian yang benar bahwa kita seharusnya, diingat Bapak Ibu, kita seharusnya menjadi seperti Tuhan Yesus ya. Dan salah satu dari sifat Tuhan Yesus yaitu selfless atau tidak egois. Hal inilah yang menunjukkan kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Inilah role model kita ya. Jadi inilah gaya hidup kita yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya mau kasih analogi. Coba saudara bayangkan, misalkan ada seorang pembantu di rumah saudara yang misalkan sudah kecapean setengah mati, dan saudara dengan penuh kasih mengganti posisinya sebagai pembantu. Saudara mungkin menggunakan seragam pembantu, melakukan tugas yang harusnya dikerjakan pembantu, bahkan saudara mengangkat pembantu itu menjadi bos di rumah saudara atau menjadi tuan di rumah saudara. Bukankah itu hal yang sukar untuk dipahami? Benar tidak? Kita mengangkat pembantu yang kita gaji, kemudian pembantu itu karena kecapean kita menggantikan posisinya, dan tidak sampai di situ, kita mengangkat dia menjadi tuan atas rumah kita. Sukar dipahami kan? Dan
saya yakin belum tentu ditemui di kenyataan yang ada ya. Kalau benar-benar kejadian itu ada, maka saya menjamin kejadian itu bahkan viral ya. Bahkan viral di media-media sosial, terkenal di mana-mana. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengerjakan lebih dari itu. Makanya viral, saudara-saudara, sampai hari ini viral ya. Alkitab ada di mana-mana, orang belajar tentang Tuhan, menjadi Tuhan itu seperti apa? Karena yang tadi, kerendahan hatinya itu cerita yang bakal tidak akan ada lagi ya. Itu sebuah kisah yang bakal tidak akan ada lagi ya. Dan di seluruh belahan dunia semua orang percaya mengakui perbuatan Tuhan itu, bahwa itu benar-benar mulia ya. Jadi tindakan tidak egois ini atau selfless pastinya menunjukkan kualitas kerendahan hati kita. Jadi ketika seberapa besar Bapak Ibu tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tidak menuntut balas ya, ketika difitnah, dicaci maki, dihianatin, disakitin, ketika kita enggan membalas, nah hal-hal inilah yang menunjukkan ciri-ciri dari karakter sorgawi ya. Karakter sorgawi itu ya karakternya Tuhan Yesus ya, yang selalu berbicara tentang kekuatan moral ya. Tuhan Yesus bilang, ketika pipi kirimu ditampar, berilah pipi kanan. Tidak masuk akal ya saudara ya, tidak masuk akal. Tapi itulah kekuatan moral ya. Itulah kekristenan yang sebenarnya ya. Memang hal ini sangat berat saudara. Saya pun masih belajar tentang hal ini. Tetapi semua yang pahit yang kita alami dan berhasil kita lewatin menurut apa kata Kristus Tuhan, menurut apa kata Alkitab, maka dijamin oleh Alkitab, dijamin oleh firman Tuhan yang murni akan mendapat penghargaan dari Allah. Saudara bisa baca di Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Tuhan Yesus mendapatkan kehormatan tertinggi dari Allah karena melakukan hal-hal tersebut ya, melakukan pengorbanan dirinya di atas kayu salib untuk kita orang yang berdosa. Ingat Bapak Ibu, memang hal ini berat, tapi Tuhan berkata seperti ini, kita tidak sampai mati mencucurkan darah di kayu salib seperti yang Alkitab katakan ya. Bahkan Tuhan dalam Matius 11 ayat 30 Tuhan sendiri berkata, kuk atau beban yang Tuhan Yesus kasih itu ringan dan enak ya. Itu sebabnya para rasul dalam 2 Korintus 4 ayat 17 mereka sadar dan mereka berkata, bahkan di 2 Korintus 4 ayat 17 mereka sadar dan berkata bahwa penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan yang ringan saja, yang tidak berat, yang mengerjakan kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang mereka alami itu. Maka dari itu, kata kuncinya adalah untuk sharing kita saat ini adalah tetaplah rendah hati. Karena ketika seseorang rendah hati, maka dia tidak akan lagi menempatkan dirinya tinggi di atas. Ketika diperlakukan disakitin, dia akan menganggap ya memang saya layak dan pantas untuk disakitin. Jadi dia tidak memiliki rasa dendam dan ingin membalas ya. Ketika itu Bapak Ibu lakukan, maka dijamin Bapak Ibu sudah mempraktekkan karakter dan sudah memiliki karakter ciri-ciri anak-anak Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi ingat sekali lagi Bapak Ibu, kata kuncinya adalah tetaplah rendah hati. Amin. Demikian firman Tuhan, dan mari kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui kehidupan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kami untuk hidup tidak egois. Sebaliknya, mengajarkan merendahkan diri kami untuk selalu tunduk pada otoritas Allah yang selalu merancangkan kebaikan untuk hidup kami ini. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus, mata hati kami dicelikan, sehingga kami selalu menyadari hal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu dimeteraikan saat ini. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sola Gratia.